Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nursela Wulandari. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang trauma dada. Definisi trauma dada adalah luka atau cedera fisik lainnya atau cedera fisiologis akibat gangguan emosional yang hebat. Trauma dada adalah abnormalitas rangka dada yang disebabkan oleh benturan pada dinding dada yang mengenai tulang rangka dada, pleura paru-paru, diafragma ataupun isi mediastinal baik oleh benda tajam maupun tumpul yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Trauma toraks adalah luka atau cedera yang mengenai rongga toraks yang dapat menyebabkan kerusakan pada dinding toraks ataupun isi dari vakum toraks yang disebabkan oleh benda tajam atau benda tumpul yang dapat menyebabkan keadaan gawat toraks akut. Selanjutnya, anatomi fisiologi. Toraks berbentuk kerucut di mana pada bagian bawah berukuran lebih besar dibandingkan atas dan bagian belakang lebih panjang dibandingkan depan. Dibagi dalam 4 komponen, yaitu 1. Dinding toraks, 2. Rongga pleura, 3. Parenkim paru-paru, dan mediastinum. Selanjutnya, jenis trauma dada. 1. Mengancam jiwa. Open pneumothorax, tension pneumothorax, massive hemothorax, failing lungs, dan terakhir trompet jantung. Yang kedua, potensi mengancam jiwa. 1. Pneumothorax, 2. hemothorax, 3. contusion paru. Komplikasi. Trauma toraks memiliki beberapa komplikasi seperti pneumonia 20%, pneumotoraks 5%, hematotoraks 2%, emphysema 2%, dan contusio pulmonum 20%, di mana 50-60% pasien dengan contusion pulmonum yang berat akan menjadi ARDS, walaupun angka kematian ARDS menurun dalam deret terakhir. ARDS masih merupakan salah satu komplikasi trauma toraks yang sangat serius dengan angka kematian 20-43%. Penata laksanaan nyeri dada. Manajemen awal untuk pasien trauma toraks tidak berbeda dengan pasien trauma lainnya dan meliputi ABCD. Pemeriksaan primary survey dan pemeriksaan dada secara keseluruhan harus dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menangani kondisi yang mengancam nyawa dengan segera, seperti obstruksi jalan nafas, tension pneumotoraks, pneumotoraks terbuka dengan masif, hemotoraks masif, tempel perikardial, dan valve change yang besar. Pencegahan nyeri dada. Pencegahan trauma toraks yang efektif adalah dengan cara menghindari faktor penyebabnya, seperti menghindari terjadinya trauma yang biasanya banyak dialami pada kasus kecelakaan dan trauma yang terjadi berupa trauma tumpul, serta menghindari kerusakan pada dinding toraks ataupun isi dari vakum toraks yang biasanya disebabkan oleh benda tajam ataupun benda tumpul yang menyebabkan keadaan gawat toraks akut. Asuhan keperawatan. Tuan A berusia 35 tahun dibawa penolong dan keluarganya ke Rumah Sakit Muhammad Rabain pada tanggal 30 Desember 2020 karena mengalami kecelakaan mobil. Dari pengkajian, pasien mengalami penurunan kesadaran. Penolong mengatakan dada korban membentur setir mobil. Setelah kecelakaan, pasien muntah darah, lalu kemudian pasien tidak sadar. Keadaan pasien saat ini di IGD, klien mengalami penurunan kesadaran.
napas cepat dan dangkal, okultasi suara napas ronci, dan pasien ngorok. Terdapat bengkak dan jejas di dada sebelah kiri. Hasil pemeriksaan GCS 8 E2P2M4 kesadaran sopor. Hasil pemeriksaan TTV dan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 110 kali per menit, RR 3 kali per menit, suhu 38,7 derajat Celcius. Akrat teraba dingin, tampak senosis, penggunaan otot-otot pernapasan dan jalan napas cuping hidung. Diagnosa dan intervensi. Ketidakefektifan bersih jalan nafas berhubungan dengan sekret yang berlebih, gumpalan darah yang mengalami pernapasan. Intervensi, pastikan kebutuhan oral stension, okultasi suara nafas sebelum dan sesudah stension. Berikan oksigen menggunakan nasal. 2. Gangguan pola napas, dyspnea berhubungan dengan penurunan kemampuan paru. Intervensi A. Manajemen jalan napas. 1. Buka jalan napas, gunakan teknik chin lift atau jaw thrust bila perlu. Posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. 3. Lakukan fisioterapi dada jika perlu. B. Manajemen pernapasan. 1. Monitoring rata-rata, kedalaman, irama, dan usaha. 2. Monitor suara napas seperti dengkur. 3. Okultasi suara napas, catat area penurunan atau tidak. 3. Selanjutnya, nyeri dada berhubungan dengan bengkak, jejas, dan infrak paru. A. Manajemen nyeri. 1. Lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif. 2. Observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. 3. Kaji kultur yang mempengaruhi respon nyeri. B. Yang terakhir, B. Pemberian analgesik. Tentukan lokasi, karakteristik, kualitas, dan derajat nyeri sebelum pemberian obat. Cek instruksi dokter tentang jenis obat, dosis, dan frekuensi. 3. Cek riwayat alergi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.